Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya muliakan Imam Masjid Raya Kuantan, saya hormati Ketua Pengurus dan seluruh jajarannya, terkhusus dan teristimewa Pak Haji Syafri. Beliau ini orang tua kami, ketua kami juga yang sudah disampaikan, dan dalam pandangan kami beliau ini salah satu orang yang sangat peduli, sangat serius mengelola koperasi, karena beliau adalah ketua pusat KUD, pusat koperasi UD desa di Provinsi Riau. Dan benar tadi saya bahkan diberikan kesempatan oleh beliau untuk bergabung di Pusat. Dan sekarang dari Pusat itulah kita coba untuk bersama-sama pengurus koperasi yang lain mengelola dan memajukan koperasi yang ada di Provinsi Riau ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebetulnya saya di dosen ekonomi. Dengan koperasi inilah insya Allah ekonomi kita, negara kita akan kembali tumbuh, maju dan berkembang. Bahkan Amerika sendiri yang negara menyatakan negaranya kapitalis, itu bahkan mereka sangat serius mengurusi koperasi, di mana kapitalis itu merupakan lawan dari koperasi, atau koperasi itu lawan dari kapitalis. Jadi kalau dibahas di kuliah bisa satu semester, sehingga saya ngajar di kampus itu satu mata kuliah ekonomi koperasi. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita, ikhtiar kita kembali koperasi di negeri kita ini diberikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati Ketua PDDMI Kuantan Sengingi, serta seluruh pengurus yang hadir pada subuh pagi hari ini. Ini nampak jelas nih yang pakai batik-batik ini. Ya nggak pakai batik juga ya. Karena pengurus kita ini banyak ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, ibunda, ayahanda, orang tua kami, adik ulama cari pandai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini, dan semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana subuh pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, terutama kekuatan hati kita untuk datang hadir ke masjid yang kita cintai. Karena apa? Karena banyak di antara kita yang secara fisik badannya kuat, tegap, gagah, perkasa, ganteng, cantik, tapi karena hatinya lemah, mereka banyak yang masih menikmati peraduannya, yang masih terlena terlelap di tempat tidurnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita semuanya, dan dengan kekuatan hati itulah kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa datang ke masjid yang kita cintai ini. Saya tadi malam sampai di sini jam 1:30. Istirahat sebentar, minum-minum, jam 2 baru
rencana tidur ya. Dan alhamdulillah tertidur dan alhamdulillah jam 4 tadi sudah terbangun. Yang paling saya khawatirkan kalau tidak terbangun, nah ya. Tak bisa lagi Bapak Safril ya, dan Ibu Bapak semuanya. Namun sebagai Ketua Dewan Masjid Provinsi Riau, selalu yang kita lakukan ketika berkunjung dimanapun, kita laksanakan GSM, gerakan subuh di masjid. Karena apa? Karena subuh inilah kesempatan terbaik kita yang saat ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zuhur ada alasan kenapa nggak ke masjid, kerja, jualan, ngantor dan lain sebagainya. Asar juga begitu. Maghrib baru mau pulang, capek. Isya sama, mau cepat istirahat. Subuh tidak ada alasan lagi kecuali malas dan ada sifat munafik di dalam dirinya. Makanya kami selalu manfaatkan kesempatan subuh ini untuk melaksanakan namanya kegiatan gerakan subuh di masjid. Sudah hampir 12 kabupaten kota yang saya kunjungi, alhamdulillah kita sudah laksanakan gerakan subuh di masjid. Khusus untuk Pekanbaru bahkan sudah 60-an kali kita berkunjung dari masjid ke masjid, kemudian kita laksanakan gerakan subuh di masjid. Tapi yang menarik kadang-kadang Ibu Bapak, lebih banyak lagi rombongan kami yang datang daripada jamaah setempat yang ada di tempat ini. Itulah kondisi masjid-masjid kita yang sekarang ini sedang terjadi. Kadang-kadang masih banyak lagi rombongan kami yang datang daripada jamaah setempat yang hadir di masjid. Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur juga kepada Allah yang masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Dan karena itulah mari kita manfaatkan sebaik mungkin Ibu Bapak kesempatan dan kesehatan ini, karena kalau sudah sakit banyak keterbatasan bahkan untuk hadir ke masjid sekali. Ibu Bapak, perlu saya ingatkan bahwa sesungguhnya kita ini pasti butuh dengan masjid. Semua kita pasti butuh dengan masjid. Kalau tidak pada saat hidup kita, setidaknya pada saat kita mati. Benar nggak Bu? Ada rencana mati kan? Ada atau tidak ada rencana? Belum hasil dari pertemuan. Dalam satu pekan ini saja kami berduka atas nama Dewan Masjid Indonesia. Kemarin Ibu Sekretaris PDDMI Kota Pekanbaru meninggal dunia. Kemudian tidak lama kemudian selisih 3 hari, ayahnya Sekretaris PWDMI Provinsi Riau kemarin malam meninggal lagi, ibunya Ketua Dewan Pembina PWDMI Provinsi Riau. Jadi dalam 3 hari ini sudah 3 orang tua dari Provinsi Riau. Jadi Bu, ada rencana atau tidak ada rencana, pasti kita akan menghadapi kematian. Dan kita semuanya hanyalah menunggu giliran saja. Ibu duluan, saya kemudian, tidak ada masalah. Saya kemudian, ibu duluan pun tidak apa-apa. Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang dan mungkin belum pernah kita dapati ketika orang mau mati dia pesan, Pak, nanti kalau saya mati sholatkan saya di kantor yang dibangun megah indah mewah 40 lantai. Jarang dan mungkin belum mati. Kalau mati pesan sholatkan di kantor yang megah indah. Mungkin ada yang punya istana juga, tapi belum pernah juga kita temui. Nanti kalau mati sholatkan saya di istana yang sudah saya bangun. Setidaknya punya rumah, ya kan? Pesan ketika mau mati nanti sholatkan saya di rumah. Jangan. Dan hampir semua kita ketika kita mati
kita ingin disolatkan di rumahnya Allah, di masjid yang ada di lingkungan sekitar. Karena itulah saya sampaikan, kita semuanya butuh masjid. Setidaknya kalaupun tidak pada saat hidup, pada saat kita mati. Tapi kemudian kita jangan sampai karena masa hidup kita tidak peduli dengan masjid, dan ketika saat mati kita, masjid yang tidak peduli sama kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena itulah beberapa mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini bagi seorang muslim seperti ikan terhadap air. Ikan hanya akan bisa hidup di dalam air. Ketika dia keluar dari air, maka menggelupar dan mati. Itulah kedudukan masjid bagi seorang muslim. Oh, kita ini sangat butuh dengan masjid. Dan karena itu beberapa perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bahkan sudah mengingatkan, bahkan mencontohkan bersalawat kita kepada beliau ketika 10 Ramadan terakhir, bahkan Rasulullah tidak pulang ke rumahnya. Rasulullah iktikaf, Rasulullah menginap di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu juga mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya masjid. Itu juga mengisyaratkan kepada kita, begitulah salah satu cara Rasulullah memakmurkan masjid itu. Dan memakmurkan masjid ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah diberikan contoh tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dan sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah ada khususan, hanyalah kita insya Allah yang hadir datang serius istiqomah ke masjid ini. Dan inilah merupakan bagian dari bukti kita, bukti iman kita kepada Allah dan bukti iman kita kepada hari akhir. Makanya bohonglah orang-orang yang menyatakan beriman tapi tidak datang ke masjid. Apalagi di waktu subuh ini. Makanya Buya Hamka, ulama kita yang sangat karismatik, yang sangat serius, istiqomah. Dan beliaulah saya rasa ulama yang memang gigih mempertahankan prinsip. Bahkan saking kuatnya beliau mempertahankan prinsip, sampai-sampai beliau rela mengundurkan diri dari Kementerian Agama, dari MUI, daripada harus mengucapkan selamat Natal, lebih baik mengundurkan diri dari jabatan. Jarang-jarang Pak ada ulama seperti itu yang terjadi saat ini. Walau akhirnya kemudian beliau harus merasakan kurungan penjara selama 2,5 tahun tanpa ada pengadilan sama sekali. Ulama itulah mungkin ulama yang pantas untuk menjadi contoh teladan buat kita untuk saat ini. Kenapa? Karena saya lihat banyak ulama-ulama yang justru merusak, ulama-ulama yang justru keluar dari prinsip keulamaan. Hanya karena kadang-kadang kepentingan dunia yang sifatnya hanya seperti itu. Apa kata beliau? Kalau kalian ingin melihat orang Islam, maka datanglah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Insya Allah 9 atau 10 Juli Idul Adha. Nah, coba lihat ramai. Kalaupun kita buat di lapangan bisa penuh itu lapangan. Kadang melimpah. Apalagi Idul Adha.
karena mau dapat kupon-kupon. Ini sholat setahun sekali, ya kan? Karena apa? Karena mau dapat kupon-kupon. Kalau nggak dapat, mau. Coba taruh deh. Itulah kata beliau kan, kalau mau lihat orang Islam, datanglah sholat ini. Banyak pergi. Tapi kalau mau tahu di mana orang beriman, datanglah sholat subuh di masjid. Nah, karena itulah yang membawa rahmat Allah, mudah-mudahan kita yang hadir semua di masjid ini masukkan Allah dalam golongan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita memang rasanya bersusah payah jangan lupa datang ke masjid subuh hari ini. Tapi insya Allah datangnya kita ke sini tidak sia-sia, tidak Allah biarkan begitu saja. Karena banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita datang subuh hari ke masjid. Di antara kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan adalah pertama, kita akan mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukurina. Rasul berdoa bagi kita semuanya, ya Allah berikanlah keberkahan bagi umatku di pagi hari. Maka jangan sampai kita kalah dengan ayat. Jangan sampai kita kalah dengan ayat. Ayat itu jam berapa bangunnya? Badan jam 3 subuh sudah bangun ayat itu. Larinya kenceng lagi. Saya kalau ada acara GSM di Mumbai, itu rata-rata saya berangkat dari rumah jam 3:04 atau jam 3:30. Itu pacu kenceng, di depan itu adalah mobil pacu kenceng. Di berpapasan ternyata mobil pickup bawaannya. Jangan sampai kita kalah cepat bangun dengan ayat. Ayat aja jam 3 subuh udah bisa bangun. Padahal hanya untuk menjemput kematian. Ya Pak ya. Pagi-pagi hari jam 6 jam 7 sudah selesai. Kita pun sama sebetulnya. Kita ini hidup juga untuk menjemput kematian kita. Tapi kadang-kadang untuk kematian yang sudah pasti ini kita masih banyak berleha-leha melalaikan perintah-perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Di dunia ini Bapak Ibu jadi pejabat, kita cita-cita jadi pejabat belum tentu Bapak. Jadi orang kaya belum tentu. Karena itulah dalam dunia ini hanya ada satu saja yang pasti. Itulah dia kematian. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semua akan mengalami. Tapi untuk sesuatu yang pasti ini kadang kita masih berlalai-lalai diri. Masih terlalu banyak melonggarkan diri. Mau ke masjid banyak alasan, mau baca Quran banyak alasan, mau sedekah banyak alasan. Bahkan kalau mau sedekah masih 1002 alasan lagi ya. Karena mau beli ini, karena mau menyiapkan renovasi rumah dan seterusnya dan seterusnya. Kita ini untuk rumah kita di dunia mati-matian habis-habisan kita berjuang. Tapi pernahkah kita berpikir, sudahkah kita pernah memulai renovasi persiapan rumah kita di akhirat? Kita ini kalau mau jalan-jalan sampai ke ujung dunia bisa kita kunjungi. Tapi pernahkah kita berpikir, sudahkah kita berusaha, sudahkah kita persiapkan jalan kita menuju akhirat? Jadi kadang-kadang menyelesaikan jalan kita di dunia saja nggak selesai-selesai. Apatah lagi menyelesaikan jalan kita ke akhirat. Misalnya kalau di Puan itu banyak jalan-jalan di luar rumah. Ada juga seperti mau lewat dengan mantu ya. Itu kalau nggak segera ditutup bisa timbul korban. Bagus diingatkan ke kontraktor dan segera ditutup jalan. Ya, ini kita ngurus jalan kita di dunia pun tak selesai. Semana ngurus jalan kita menuju akhirat. Ibu
Ibu bapak ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, apa katanya? Saya khawatir nanti di akhir keledai terpeleset saja akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Bayangkan ibu bapak, di zaman dulu keledai itu binatang yang paling buruk. Karena apa? Karena pemanas. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, andai keledai itu terpeleset di jalan, saya khawatir nanti pertanggungjawaban yang akan diminta ke saya karena saya lah khalifah pada saat itu. Itu makanya jangan sampai tukang-tukang jalan itu membuat orang jatuh terpeleset. Nanti siapa yang minta itu pertanggungjawabannya? Makanya diingatkan kontraktornya, pemerintahnya supaya segera ditutup. Dua pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah doakan kita di sebuah doa, Allah memberi umat ini buku yang lain. Kalau kita ingin dapatkan doa dari Rasulullah, pastikan subuh hari kita bangun. Kalau rasa-rasanya malas, begitu bangun push-up 2 kali 5 kali bangun. Sudah tuh lari ke kamar mandi. Insya Allah hilang malas. Karena kalau subuh ini memang tidak ada alasan, dan karena itulah kita buat DSM gerakan subuh ini. Kemudian yang kedua, kebaikan yang sholat kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat di subuh hari, 2 rakaat sholat fajar. Yang dimaksud 2 rakaat sholat fajar itulah 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Kalau di sini alhamdulillah berapa menit? 10 menit. Kalau di kami 15 menit. Antara azan dan qomat, kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu 10 menit. Kalau subuh 15 menit. Kenapa? Kita menunggu jamaah, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan kebaikan dunia dan seluruh isi. Itu hanya dengan menunaikan 2 rakaat qobliyah subuh, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Apa lagi yang mau kita cari itu, Bapak? Dunia dan seluruh isinya bisa kita dapatkan dengan menunaikan 2 rakaat qobliyah subuh, salat fajr. Masih banyak kebaikan lain yang bisa kita dapatkan, di antaranya terbebas kita dari sifat-sifat munafik. Karena sungguhnya berat bagi orang-orang munafik menunaikan sholat isya dan sholat subuh. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang menunaikan sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia menunaikan qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan menunaikan sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia menunaikan qiyamul lail seperti malam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 rakaatnya saja Allah siapkan dunia dan seluruh isinya. Dan itu sunnah. Bagaimana yang wajibnya? Sholat subuh. Begitulah baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bapak dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih banyak di antara kita yang melawan. Banyak di antara kita yang menolak. Banyak di antara kita yang merasa tidak perlu. Padahal inilah bekal yang sesungguhnya harus kita siapkan, bekal yang sesungguhnya kita butuhkan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita semua istiqomah. Dan terkhusus pengurus dewan masjid, selain kita ngurusi diri kita juga ngurusi masjid-masjid. Dan itu fungsinya dewan masjid. Saya berharap PDDMI Wansing ini punya kegiatan DSM setiap Sabtu dan Ahad, keliling dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Sehingga kita tahu betul bagaimana situasi dan kondisi masjid-masjid kita ini. Tapi setidaknya dari sekian kunjungan yang kami lakukan, masih jauh dari yang seharusnya. Masih banyak masjid yang seperti itu. Kadang 1 saf saja nggak penuh, kita tadi 2 saf setengah.
Satu sabnya bisa 50 orang ya. Kan lebih kurang dari sekitar 200 orang ada. Coba kita mikirin Bapak, masjid yang begitu indah, megah, kalau ditaksir masjid itu rata-rata bisa Pak 3-4 miliar, bisa 10 miliar kalau dihitung sekalian dengan mobil motor yang parkir di luarnya. Tapi kosong. Terus ngapain dibangun megah-megah indah, tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan seharusnya. Ya. Makanya ada beberapa masjid yang menyampaikan ke saya, Pak, kita butuh mau bangun masjid 400 juta, 300 juta. Saya bilang, stop aja dulu. Saya tanya dulu, ada pengajian bapak-bapak? Nggak ada. Ada pengajian ibu-ibu? Nggak ada. Ada pengajian anak-anak? Nggak ada. Terus untuk apa juga dibangunnya? Sholat pun satu nggak penuh. Padahal kami berasumsi, saya selalu berasumsi, andai pengurus masjidnya saja datang rutin ke masjid, setidaknya satu saf itu sudah pengurus masjid saja ya. Ini kalau satu saf saja nggak penuh, itu artinya pengurus masjidnya nggak ada datang ke masjid. Nah kalau pengurusnya saja nggak datang ke masjid, apa yang mau diurusi? Kalau pengurus masjidnya saja nggak datang ke masjid, gimana yang lain? Karena masyarakat kita ini agak lain Pak. Dia mikirnya ada pengurusnya aja nggak datang, ngapain kita ke masjid? Ya. Kalau di sini Pak RT ada, Pak RW ada. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah kalau sudah RT RW datang ke masjid, saya anggap insya Allah selesai di masjid. Kenapa kadang-kadang jemaah kita bingung Pak RT nggak ada nampak di masjid ya? Pak RW pun nggak ada datang ke masjid, ngapain kita datang ke masjid? Nanti itu pulang, salah nggak cara pikir jamaah masyarakat kita seperti ini? Yang nggak juga. Karena apa? Karena kita memang ingin orang-orang yang kita berikan amanah RT, RW, pengurus itu menjadi teladan terbaik buat masyarakat. Menjadi contoh terbaik, diikuti kebaikannya oleh masyarakat dan jemaah. Makanya kami sekarang di masjid kami itu Mas Abdul, memang ada program hikmat berkah. Kami kan baru sekitar 6 bulan ini bisa membentuk RT RW, karena sebelumnya nggak bisa pemekaran, dulu kantor, sekarang bukan baru. Baru sekitar lebih kurang 6 bulan ini bisa membentuk RT RW. Begitu ada RT RW, kegiatan masjid sebagian kita amanahkan kepada PRT. Salah satunya program hikmat berkah. Kita kalau Jumat itu menyediakan makan 250 sampai 300 porsi. Dan itu dikoordinir oleh masing-masing RT. Karena yang koordinir masing-masing RT, alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Bahkan penghitungan dana per Jumat itu ada yang bisa sampai 4,4 juta. Infak masjid Pak, Jumatan itu rata-rata untuk infak Jumatnya 500.000. Untuk anak yatimnya sekitar 500.000. Untuk MDTA-nya 100.000. Berapa? 1.100.000. Sebulan 4 kali, sekitar 2 juta. Untuk Jumat berkah, untuk makannya 4,4 juta. Jadi kesimpulan saya ternyata jamaah kita ini kalau urusan makan memang semangat. Ya. Makanya di kami itu sepanjang Ramadan itu 7-8 kali membuat kambing. Itu kambing itu udah nggak lauk, udah nggak lauk lagi. Kalau lauk ada nasi pakai lauk, ini nggak jadi lauk. Nggak pakai nasi, kambing aja yang dilauk. Nah, Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalau sudah Pak RT yang turun tangan selesai sudah. Tinggal bilang sama warga, mau dibuat surat keterangan domisili, datang ke masjid. Nggak datang ke masjid, jangan marah. Pokoknya mau tanda tangan stempel Pak RT, datang ke masjid. Jika perlu, mau ngurus apapun, janjiannya di masjid. Masa terlihat, tadi kan disampaikan, untuk urusan politik, ekonomi, hukum, apa segala macam, nah di masjid. Makanya kami
membentuk RT itu syarat utamanya yang sudah rajin datang ke masjid. Karena apa? Karena dengan demikian memudahkan masyarakat. Kadang kita mau ke rumah Pak RT tak ada. Pergi kita datang ke rumah pagi, Pak RT sudah pergi kerja. Datang siang belum pulang, datang malam sudah kecapean. Tapi kalau sudah rajin ke masjid, zuhur bisa ketemu, asar bisa ketemu, maghrib bisa ketemu, isya bisa ketemu. Setidak-tidaknya subuh pasti bisa ketemu. Kalau Pak RT-nya datang rajin datang ke masjid. Akhirnya Pak RT tinggal aja stempel sama takmir masjidnya. Ibu bapak rahmatullah subhanahu. Jadi penting buat kita. Dan nanti dewan masjid ini disampaikan kepada seluruh masjid untuk memastikan melibatkan RT RW untuk peduli dengan masjid. Kami kemana pergi selalu kami absen tersebut. Dan masih banyak yang ternyata RT RW yang belum datang ke masjid. Karena itu kita ajar mereka. Dan ini yang menjadi tugas utama Dewan Masjid untuk menyampaikan kepada pengurus dan jemaah. Makanya program unggulan kita itu salah satunya diklat manajemen masjid. Terakhir kemarin Injil melaksanakan diklat manajemen masjid dan saya diundang sebagai narasumber walaupun dengan online. Alhamdulillah. Karena memang banyak di antara pengurus masjidnya bahkan dia tidak paham dengan tugas dan fungsinya. Ada pengurus yang maunya enaknya dia saja. Supaya enak gimana? Buat saja pengumuman apa? Dilarang anak-anak bermain di masjid. Karena anak dilarang bermain di masjid, maka dia mainlah ke tempat rental PlayStation. Pergilah dia bermain ke tempat-tempat yang kadang justru malah merusak mereka. Ketemulah dia dengan teman-temannya yang nggak jelas. Dan akhirnya apa? Terjebak narkoba. Akhirnya apa? Terjebak pelecehan seksual. Akhirnya apa? Terjebak apa? Sudah SD, masih SD, sudah merokok dan lain sebagainya. Adik kita ini itulah anak. Dilarang anak-anak bermain di masjid. Sementara di Turki itu yang viral videonya, bahkan setelah sholat imam masjid itu yang ngajak anak-anak bermain di masjid. Di kita anak-anak dilarang bermain di masjid. Di Turki imamnya yang ngajak anak-anak bermain di masjid. Supaya enak pengurus buat pengumuman dilarang tidur di masjid. Padahal masjid inilah tempat paling enak untuk tidur di masjid. Apalagi buat bapak-bapaknya. Di rumah diomelin terus sama ibu, ya kan? Utang banyak, tidak bisa tidur di rumah. Mumet, tidak bisa tidur di rumah. Coba aja datang ke masjid, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, baca Quran yang kedua 3 ayat, dan sholat tertidur. Karena apa? Karena masjid ini tempat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya masjid ini adalah rumahnya Allah di dunia. Kalau nggak percaya coba. Udah full mikrofon, duduk dia di depan mimbar, khotib menyampaikan khutbah Jumat bisa tertidur di depan mimbar. Ya, karena apa? Karena masjid ini adalah tempat yang paling membuat kita damai tenang. Bahkan suara mikrofon yang keras pun tidak ada masalah, tetap saja bisa tidur. Sekian semangatnya khotib berkhutbah, duduk jemaah di depan mimbar bisa dia tidur. Ada rumah tidak bisa tidur. Kalau ada ibu, suami ibu tak bisa tidur di rumah, suruh dia datang ke masjid, suruh dia pergi ke masjid. Ambillah dulu sholat sunnah berkanan, suruh baca Quran yang kedua 3 ayat, sholat tertidur. Masjid kosong, orang mau tidur tak boleh. Kenapa mau cari enak ya? Dan mau ngurus, padahal namanya pengurus itu biasa apa? Ngurusi. Makanya kalau di kami itu bapak mohon maaf,
sebulan sekali kami undang jemaah tabligh. Di beberapa masjid jemaah tabligh tidak dibolehkan untuk nginap di masjid dengan berbagai alasan. Jadi kami sebulan sekali tidak undang ke masjid. Kenapa? Walaupun saya ini ketua masjid dan saya ketua Dewan Masjid Provinsi Riau, tapi tidak berani saya datang dari rumah ke rumah, tak, assalamualaikum Pak, ayo ke masjid. Mungkin kalau saya buat macam itu, kena tampar juga saya sama orangnya. Tapi jemaah tabligh selesai semuanya. Zuhur dia datang, asar dia datang, maghrib dia datang, isya dia datang, semuanya yang datang. Dan alhamdulillah ternyata sangat membantu kita. Dulu di kami itu sekitar 8 orang, 9 orang. Sekarang rata-rata maghrib aja bisa 7 saf. Satu safnya 18 orang. Subuh itu sama, bisa rata-rata 2 saf setengah atau 2 saf. Karena apa itu tadi didatangi dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah oleh jemaah tabligh. Makanya kami undang ke jemaah tabligh sebulan sekali duduk di masjid, nginap di masjid. Hanya kemudian kita bikin aturannya. Masaknya di sana, tasnya letak di sana, tidurnya di sini, makannya di sini. Kita kasih arahan, bukan diusir. Karena kita ingin juga menjadikan masjid ini sebagai pusat persatuan umat. Capek kita sesama muslim tengkar-tengkar terus ya kan? Hanya karena apa? Hanya karena berbeda mazhab, hanya karena berbeda pandangan agama kita, pandangan keagamaan kita. Karena itu masjid ini harus kita jadikan pusat persatuan, jadi tak boleh melarang-larang orang muslim sepanjang tidak menyalahi tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Justru kita harus bersama bersatu memakmurkan masjid ini, bukan malah melarang-larang. Ini masih ada yang, makanya pertama kali saya jadi ketua masjid, yang pertama kali saya cabut pengumuman itu, dilarang tidur di masjid, cabut. Di sini nggak ada pasal di sini. Dilarang anak-anak bermain di masjid, cabut. Malah di tempat kami pasang wifi, sehingga anak internetan di masjid. Daripada dia internetan tak kemana-mana pergi ya. Dan ketika di masjid, mudah buat kita untuk mengontrol anak-anak, mudah buat kita untuk mengajari anak-anak, mudah buat kita untuk mengedukasi anak. Anak kita ini ada bisa diakal-akal ini. 1001 kita punya akal, 1004 dia punya akal untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan tempat-tempat terbaik itu di masjid. Makanya pastikan bagaimana anak-anak bisa mengumpul datang ke masjid. Ibu bapak dan mata semua. Jadi atas nama pimpinan Dewan Masjid Indonesia, kita benar-benar berharap supaya masjid kita ini menjadi pusat persatuan umat Islam, menjadi tempat kita untuk berhimpun kita sama-sama di dunia ini, dan mudah-mudahan nanti kita dihimpun oleh Allah kembali sama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang mulia Allah, salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah buat kita semua adalah nikmat Islam. Karena apa? Karena Islam inilah yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Umar, muliakanlah kami dengan Islam. Muliakanlah kami dengan Islam. Namun ibu bapak, Islam inilah yang sekarang sedang dilecehkan, sedang dinista, sedang dihina oleh banyak pihak. Dan karena itu Buya Hamka kembali mengingatkan kepada kita semuanya, andai kalian nampak, andai kalian tahu agama Islam ini dihina, agama Islam ini dinistakan, agama Islam ini dicaci maki, dan kalian semuanya diam, maka gantilah pakaian kalian dengan kain kafan. Dan itu bapak saya ingatkan di akhir-akhir penyampaian saya
taqatin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi Ibu Bapak, Islam inilah yang sesungguhnya pertaruhan hidup dan mati kita. Maka kemudian silakan kalian mati, tapi matilah dalam keadaan Islam. Tapi Islam inilah yang sekarang sedang dilecehkan, sedang dinistakan, sedang dihina. Dan sekali lagi Buya Harba menyatakan, andai Islam ini dihina dan kita tahu, tapi kemudian kita diam, maka gantilah pakaian kalian dengan kain kafan. Dan karena itulah Ibu Bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berjuang bersama-sama untuk memuliakan Islam. Dan kita mulai perjuangan kita ini dari masjid yang kita cintai. Kita mulai perjuangan kita ini dengan memakmurkan masjid yang kita cintai. Karena itulah Ibu Bapak, pastikan kita selalu hadir ke masjid, selalu datang ke masjid, dan bersama-sama pengurus masjid menyiapkan program-program yang terbaik di masjid. Nah, terakhir nih, yang semua masjid ada, itu ada anak yatim. Ini ada anak yatim berapa orang? 12 orang. Alhamdulillah. Kas anak yatim? Ini terakhir saja. Kas anak yatim ada 50 juta. Bahkan kemarin ada yang 46 juta, ada yang 49 juta, ada yang 30 juta. Ibu Bapak, kita bantu anak yatim itu terakhir kapan Pak? Tamat SMA betul. Tamat SMP malah ya. Rata-rata tamat SMA. Karena apa? Kalau kita mau bantu setelah itu ada perdebatan di tengah-tengah dulu. Ya kan? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka rata-rata masjid bantu anak yatim sampai dia usia tamat SMA. Nah, cuma pertanyaannya, kalau dia hanya sampai tamat SMA dibantu, terus tidak dibantu untuk kuliah, cemana dia bisa kuliah? Ya kan Pak? Nah, akhirnya kami berpikir, sekarang ini sudah banyak kampus-kampus Ibu Bapak, termasuk di Kumri, Universitas Muhammadiyah Riau, karena saya ngajar di sana. Itu yang menggratiskan anak-anak kuliah yang dia hafiz Quran. Hafiz 2 juz, 3 juz, 5 juz, apalagi 30 juz. Dan itu dilakukan di banyak kampus, termasuk kampus-kampus ternama di Indonesia. UI, UGM, Pajajaran, IPB, dan seterusnya. Termasuklah UGM. Nah, karena itulah Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya muliakan. Selain kita bantu dia uang untuk konsumsinya, selain kita bantu mereka bayar SPP-nya, bantulah anak-anak yatim kita itu untuk menjadi penghafal Quran. Kalau tidak kita kirim mereka ke pesantren-pesantren tahfiz, setidaknya kita jadikan masjid ini pesantren buat mereka. Duit yang 50 juta itu sebagian sisihkan untuk membayar guru tahfiznya. Bisa Pak? Bisa. Saya sudah buktikan anak saya tamat SD hafal 4 juz. Dan itu tidak di pesantren, tapi kami buat namanya program rumah Quran. Kami panggil guru, kami bayar gurunya setiap bulan. Ada 12 anak yang belajar, dan termasuk 2 orang anak saya. Kedua-duanya alhamdulillah tamat SD hafal 4 juz. Jadi saya pesankan untuk terakhir ini Ibu Bapak, terutama pengurus, pastikan anak-anak kita, anak-anak yatim kita yang 12 orang itu, pastikan mereka menjadi penghafal. Buat program, siapkan gurunya dan dibayar gurunya. Jangan sampai tak dibayar gurunya Pak. Kita saja orang tua belum tentu sanggup menjadikan anak-anak kita itu menghafal Quran, mengajarkan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Nah, kita panggil guru untuk menjadikan anak kita menghafal Quran dan kita bayar Quran. Ya. Saya yakin di luar sini banyak saya guru-guru hafiz Quran. Nah, karena itu yang 12 ini pesan betul saya, pastikan mereka menjadi penghafal Quran,
tamat SMA dia menghafal Quran, hafiz Quran, bisa dia kuliah gratis. Ya kan? Jadi kalaupun kita tidak bantu mereka lagi uang, tapi kita sudah persiapkan mereka untuk bisa kuliah dengan masuk beasiswa hafiz Quran. Nah, kalau nggak ada tempat lain nanti kabari saya dulu nih. Kan kita sering ketemu. Ada di satu masjid anak yatimnya 20 orang. Saya tanya, ada pengajian anak-anak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada anak-anaknya. Padahal barusan dia mengumumkan ada 16 orang anak yatim di masjid. Tapi dia bilang nggak ada anak-anak. Yang anak yatim itu anaknya siapa? Jadi bukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan ragu, jangan sungkan infak sedekah untuk program menghafal Quran. Karena Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah sami'an yastabil." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu di hari kiamat nanti akan datang kepada pembacanya untuk memberikan syafaat. Membacanya dan dapat syafaat, apalagi menghafalkan. Dan mungkin kita sendiri nggak sanggup jadi penghafal Quran, tapi setidaknya kita memberikan dukungan terbaik buat anak-anak kita yang menjadi penghafal Quran. Jadi jangan sampai masjid kosong, masjid sepi, setidaknya ada kegiatan Al-Quran. Demikian ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di dalam masjid ini dan akhir hayat kita juga bersama dengan masjid yang kita cintai. Mohon maaf jika yang saya sampaikan ada salah dan silap. Terima kasih. Mohon kerjasama dan dukungan bagi kami Dewan Masjid Indonesia Daerah Kuansing supaya masjid-masjid kita di Kuansing ini bisa kita makmurkan semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum